Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Azahra dengan NPM 101214667 dari kelas C10 Manajemen S1. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Ma'rifatul Rasul untuk memenuhi salah satu tugas dari evaluasi tengah semester mata kuliah Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSI. Bab 1 Ma'rifatul Rasul ialah membahas mengenai bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, jenjang kerasulan lebih tinggi dari jenjang kenabian. Yang kedua, Rasul diutus kepada kaum kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Yang ketiga, Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, sedangkan yang pertama Nabi adalah Nabi Adam alaihissalam. Tugas Rasul yang pertama yaitu menyampaikan tabligh seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Yang kedua yaitu mendidik dan membimbing, seperti dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, "Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Sifat-sifat Rasul yang pertama jujur, yang kedua sidik, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah, yang kelima tabligh. Adapun jumlah Nabi dan Rasul berdasarkan hadis sahih, jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang, dan yang wajib diketahui dan diimani hanya 25 Nabi saja. Bab 2 Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Fitrah yang ada pada diri manusia dapat menilai buruk laku orang lain ataupun dirinya. Fitrah merupakan sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai tingkah laku. Yang pertama ada wujud al-khaliq atau keberadaan sang pencipta. Keberadaan atau eksistensi pencipta merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Allah sebagai pencipta, Rabb, di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Yang kedua, ibadatul khaliq atau mengabdi kepada sang pencipta. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga ada al-hayah al-munazzamah atau hidup yang teratur. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Tanpa petunjuk, hidup manusia tidak akan teratur, dan tanpa arah tujuan, ia akan mengikuti hawa nafsunya saja yang tidak jelas arahnya. Mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar, mengikuti petunjuk hidup akan menjadi teratur. Hidayah ar-Rasul atau petunjuk Rasul. Allah sebagai pencipta alam dan manusia mengatur kehidupan manusia dengan Islam dan menurunkannya wahyu kepada Rasul untuk dijadikan contoh bagi manusia. Ma'rifatul Khaliq atau mengenal pencipta. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan memperhatikan dan membayangkan alam ciptaannya. Ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta ini merupakan sarana untuk mengenal sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan hidup. Panduan hidup memulai Islam harus diamalkan mengikuti teladan dan kita kepada Rasul. Rasul sebagai teladan yang baik, karena setiap aktivitasnya kita diberkati oleh manusia dan memiliki nilai kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-ibadah shahih, beribadah yang benar. Ibadah shahih ialah ibadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasul. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25,
yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Bab 3. Ta'rifur Rasul atau pengertian Rasul. Rasul ialah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Yang pertama, Hamirur Risalah, membawa dan menyampaikan risalah, seperti dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad itu telah melaksanakan sunatullah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Yang kedua, Qudwatul fit tabiqir risalah, teladan dalam melaksanakan risalah. Menjadi udah atau contoh atau teladan bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran atau risalah yang dibawanya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sosok Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi manusia dalam kehidupan. Sebagai seorang yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa risalah, Nabi Muhammad sukses menjalankan risalah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Tanda kerasulan yang pertama, sifat dasar seperti yang ada dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Menurut Imam Al-Mawardi, ayat tersebut diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik atau berakhlak terhadap semuanya, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu mukjizat, ialah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mukjizat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepada jiwa yang bersih dan tidak ada satupun manusia yang dapat membandinginya. Tujuan mukjizat untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Qamar ayat 1 yang artinya, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Yang ketiga yaitu berita kedatangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda dan kabar baik terkait akan munculnya seorang nabi pada masa mendatang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar baik munculnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab ilahi kepada para nabi sebelumnya. Yang keempat, ada berita kenabian. Mereka lalai terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan. Rasulullah mengajak umatnya kepada Al-Quran, tetapi mereka meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah hasil-hasil perbuatan. Beberapa hasil-hasil perbuatan atau misi Rasulullah SAW antara lain, yang pertama terbentuknya umat terbaik, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat yang makfur, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Lalu yang kedua, tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan yang terakhir, kokohnya Islam sekalipun umat Islamnya mundur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.